Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kitab Buyu, yaitu kitab yang menerangkan catatan yang menerangkan hukum-hukum atau aturan-aturan di dalam Islam, bagaimana caranya kita sebagai orang yang Islam dan iman melakukan transaksi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melakukan transaksi yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan transaksi yang tidak diridhoi tersebut akan menyebabkan kehancuran kita di masa depan, yakni di akhirat kelak. Mudah-mudahan dengan adanya kita belajar tata cara, aturan-aturan, batasan-batasan yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya yang Islam, yang iman, bagaimana tata cara berdagang, bagaimana tata cara bertransaksi, bersosialisasi, sudah diatur di dalam Islam. Sebelumnya kita telah melewati bab haji. Adapun bab haji itu adalah bab yang dimana fikih ubudiyah yang terakhir. Sekarang akan mempelajari kelas 11 ini fikih muamalat. Muamalat itu adalah lebih ke hablum minan nas. Ubudiyah, adapun ubudiyah itu hablum minallah lebihnya ya. Di sini kita akan menerangkan kitab Al-Buyu, kitab jual beli ya. Sebelum kita mengkaji, kita kirim Fatihah dulu ya. Mudah-mudahan mendapatkan berkah, mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kita sebagai rasa terima kasih kepada pengarang Syekh Ahmad bin Husain Asy-Syahiri bi Abi Syuja. Beliau kita sebagai syukur, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, la syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur maka aku akan tambahkan, dan apabila kalian kufur maka akan ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengirim Fatihah kepada orang-orang soleh tersebut ya, sebagai rasa syukur kita. Kita doakan mereka ya, dan mereka pun akan mendoakan kita, sehingga ilmu yang kita pelajari akan lebih berguna dan lebih bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila hadrati wa ila hadrati ruhi al-Imam al-Alam Ahmad bin Husain Asy-Syahiri bi Abi Syuja wa hadrati Syekh Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim wa hadrati wa ila ruhi Kiai Haji Abdul Halim. Allah yaghfirulhum wa yarhamhum wa yali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa ma'alihim wa ulumihim wa bi barakatihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunggu sebentar. Biasa ya itu anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Buyu wa ghairiha minal muamalat. Adapun ini kitab ya, catatan menerangkan aturan-aturan jual beli dan lainnya daripada muamalat ya. Berbagai macam muamalah ya. Al-Buyu, adapun jual beli, salah satu asya'a itu ada 3 macam.
boleh dicatat ya di kitabnya masing-masing, dicatat artinya. Bai'un ainin musyahadatin, yang pertama bai'un ainin jual beli barang, musyahadatin yang nampak. Fajaizun maka boleh, wa bai'u syai'in, dan yang kedua jual beli barang mausufin yang disifati fidzimmati ada pada tanggungan. Fajaizun, dan itu juga boleh. Idza wujidatis sifah, idza wujida apabila didapatkan, atis sifah apa itu sifat, ala ma wasafa bihi, daripada yang disifatkan dengannya barang tersebut. Wa bai'u ainin, dan jual beli barang, ainin itu barang, ghaibatin yang tidak ada, lam tusyahid yang tidak nampak, fala yajuz maka tidak boleh. Wa yasihu, dan sah, bai'u kulli tahirin, jual beli barang yang dimana barangnya itu suci, muntafi'in yang bermanfaat bih ya, dengan barang tersebut, mamlukin yang dimiliki. Wala yasihu, dan tidak sah, bai'u ainin, jual beli barang, najasatin yang najis, wala mala manfaata, dan tidak ada yang manfaat fihi di dalamnya. Al-Munassanif menerangkan di sini kitab Al-Buyu wa Bai'ha minal Muamalat ya. Di sini menjelaskan catatan aturan berdagang dan pekerjaan muamalat lainnya. Al-Buyu salah satu asya, jual beli itu ya, di sini dicatat dalam hal peraturannya itu ada 3. Yang pertama bai'u ainin musyahadatin fajaizun wa bai'. Yang pertama itu bai'u ainin musyahadatin fajaizun, jual beli barang yang nampak maka itu diperbolehkan di dalam agama. Contoh ya, jual buah-buahan ya, kan terlihat buah-buahnya ada ya, jual buah jeruknya ada, jual motornya ada, jual barang-barang misalnya alat sekolah ada barang ya. Jual beli tersebut diperbolehkan oleh agama, jaizun, sehingga jual beli tersebut menjadi sah apabila diperbolehkan oleh agama. Wa bai'u syai'in mausufin fi dhimmatin fajaizun, dan jual beli sesuatu yang disifati di dalam tanggungan, ada di dalam tanggungan maka boleh. Maksudnya order biasanya ya, misalnya saya mau beli lemari baju pada orang tersebut. Nah, untuk biasanya kalau order itu uangnya dulu baru barangnya. Tadi disifati lemarinya dari apa? Oh, dari kayu jati ya. Berapa tingkat? 3 tingkat. Berapa pintu? 2 pintu. Itu udah disifati. Dan sudah jelas dan ada di dalam tanggungan si penjual. Apabila dia ternyata tidak bisa membuat, atau misalnya ketika membuat barangnya hancur, maka tetap uangnya harus dikembalikan kepada si pembeli. Jadi ada yang menanggung ya. Jadi aman, tidak ada yang menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak. Idza wujidatis sifah ala ma wasafa bihi. Nah, orderan ini ya, atau jual beli yang disifati ini ya, bisa sah apabila barang yang disifatinya itu sesuai ya. Misalnya beli baju ukurannya M, nah terus dibikin baju ternyata ukurannya M, maka jual belinya sah. Tapi kalau seandainya beli baju ukurannya M dan ternyata dibikinnya XXXXL, maka jual belinya itu kalau seandainya tidak ada lagi akad tidak bisa sah ya, karena pasti kecewa kan. Nah, maka si pembeli bisa komplain kan, biasanya gitu. Kalau misalnya si penjual maksa, maka si penjual lah yang dosa karena jual belinya tidak sah.
Wa bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad fala yajuz. Dan ada juga jual beli ya, barangnya tuh nggak ada. Kalau tadi barangnya nggak ada, tapi udah ada sifatnya, udah jelas. Dia udah biasa bikin lemari misalnya kan ya, sebelum juga udah ada. Nah, ini barangnya nggak ada, terus nggak bisa disaksiin, terus nggak ada tanggungan. Contoh begini, ada orang mau jual pisang hutan misalnya, saya jual kepada kamu pisang yang ada di hutan ini. Sedangkan di hutan itu kan bukan hanya pohon pisang, ada pohon karet, ada pohon jati ya. Menjual pisang yang ada di hutan ini, menjual rambutan yang ada di hutan ini ya, di Gunung Cerme misalnya. Saya mau menjual rambutan yang ada di Gunung Cerme ya, rambutannya nggak ada ya, itu harus dicari dulu. Saya mau menjual ikan di laut ya, ikan di laut bagaimana ya, maka fala yajuz, itu tidak boleh. Loh, emangnya ada yang jualan kayak gitu? Ada aja, bisa aja. Misalnya preman Tanjung Priuk contohnya kan, nah, dia merasa punya wilayah, misal ini ya, preman-preman pesisir merasa punya wilayah. Kamu mau ngambil ikan, harus beli ke saya ikannya karena ini wilayah saya. Berarti menjual ikan, menjual barang yang barangnya juga nggak ada, yang tidak bisa di apa namanya, ditanggung ya, belum tentu juga dapat ikan. Itu cuma modal kawasan, kekuasaan doang, maka jual beli tersebut tidak sah. Sedangkan kan ikan itu bukan milik pribadi yang di laut ya. Fala yajuz, maka tidak sah. Wayasihu dan sah. Bai'u kulli tahirin, menjual barang setiap yang suci, muntafiin yang bermanfaat, bihi mamlukin yang dimiliki ya. Nah, apabila jual beli itu sahnya jual beli itu disyaratkan si barang itu harus suci, terus bermanfaat ya. Terus barangnya juga harus dimiliki. Apabila barang orang lain terus dijual ya, orang lain dijual, maka jual belinya ya tidak sah ya. Udah mah nyolong dijual lagi ya, kedua kali lipat dosanya. Terus atau minjem misalnya, dijual tanpa sepengetahuan orang yang punya barang ya, maka itu jual belinya tidak sah. Terus barangnya harus suci ya. Kullu tahirin muntafiin yang manfaat. Otomatis kalau barangnya yang najis ya, barangnya yang najis, maka tidak sah untuk dijual belikan. Maksud najis di sini adalah najis atau yang haram untuk dimakan atau dipakai. Contoh seperti ini, daging babi itu hukumnya najis ya. Begitu juga dimakan itu haram. Maka berjual beli daging babi atau menjual beli babi itu hukumnya tidak sah dan hukumnya menjadi haram. Jual beli babi ya, duitnya menjadi duit haram karena tidak sah. Atau misalnya menjual kencing onta, menjual kencing bukan enggak ya. Terus begitu juga contohnya menjual kulit bangkai yang belum disamakkan. Kulit bangkai itu kalau seandainya disamak bisa menjadi suci. Misalnya kulit buaya ya, bangkai buaya mati terus kulitnya diambil terus disamak, maka dia kulitnya menjadi suci dan bisa dipergunakan ya. Banyak kulit buaya biasanya dipakai tas-tas ya, sabuk ya, kulit ular juga ya. Nah, itu bisa suci kalau disamak. Tapi kalau belum suci ya terus dijual, maka hukumnya haram untuk dijual belikan seperti itu ya. Nah, haram untuk diperjualbelikan kecuali kulit sapi yang atau kulit domba yang disembelih, otomatis itu udah suci, boleh dimakan pula. Maka walaupun belum disamak kulitnya itu boleh diperjualbelikan seperti itu ya. Nah, jadi nggak boleh memperjualbelikan barang yang najis itu adalah
tidak boleh memperjualbelikan barang yang kira-kira haram atau najis dipakai ya. Contohnya memperjualbelikan darah ya. Darah kan tidak boleh dimakan ya, haram hukumnya. Dijual belikan banyak ya, hati darah-darah yang digumpalkan kayak mirip hati gitu ya, pasar-pasar itu haram, tidak boleh diperjualbelikan. Seterusnya memperjualbelikan arak ya. Arak kan sifatnya najis ya, terus dia memabukkan dan haram untuk minum, maka haram juga untuk diperjualbelikan walaupun tidak meminumnya ya. Tidak meminumnya apabila memperjualbelikannya pun tidak boleh dan tidak sah di dalam Islam. Apabila dilakukan maka akan menjadi dosa ya. Seperti itu. Tapi kalau seandainya barangnya najis tapi bukan untuk dipakai, contoh tai kambing ya. Tai kambing itu kan biasanya diperjualbelikan juga untuk pupuk kandang ya, untuk pertanian biasanya ya. Nah, maka itu sah untuk diperjualbelikan karena tai kambing tidak mungkin dipakai sama orang gitu. Misalnya ada baju dari tai kambing kan nggak mungkin, ada orang makan tai kambing kan nggak mungkin ya. Itu seperti itu ya, tai kambing, tai ayam ya, atau misalnya kalau ada kencing kambing mau dijadiin pupuk misalnya ya, itu sah-sah saja untuk diperjualbelikan apabila mengandung manfaat ya, mengandung manfaat. Tapi kalau seandainya barang yang kira-kira dipakai itu nggak boleh ya, biasanya dipakai homer kan biasanya dipakai, babi biasanya kan dipakai, kulit biasanya kan dipakai orang ya gitu. Nah itu kalau apabila keadaannya najis maka tidak boleh diperjualbelikan, walaupun tidak boleh dipakai dan tidak boleh juga diperjualbelikan, seperti itu ya. Nah terus bab yang kedua, faslun wariba haramun ya. Adapun ini pasal wariba, adapun riba haramun hukumnya haram. Wa innama yakunu bidhabi, dan begitu juga di dalam emas, wal fiddati dan perak, wal matrumati dan makanan, wala yajuzu dan tidak boleh bai'ul dhahabi bidhahabi wal fiddah kadzalika illa mutamakkilan dan wala bai'u mabda'ahu hatta yakul. Mungkin cukup sekian aja ya. Untuk pertama kalinya saya bikin video, tidak bisa lama-lama ya, karena ini terganggu sama anak-anak yang mau ngaji ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti mungkin pertemuan berikutnya, video berikutnya akan lebih lama lagi, dan bisa hantam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan maka bisa diketik di WA grupnya ya. Insyaallah apabila saya bisa menjawab saya jawab, apabila belum saya bisa jawab mungkin saya bisa mencari dulu ya. Nah, kalau misalnya udah dapat ilmunya saya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.